Hey guys, balik lagi bareng Ganopri. Dan yap, kalau ada mukanya, ada miminnya, ada orangnya, itu berarti ini adalah session dari Daily Update. Dan di sini kita akan mengupdate informasi-informasi terbaru terkait dunia superhero, termasuk Marvel, DC, Satria Dewa, Bumi Langit, dan sebagainya. Tapi kali ini kita ada satu updatean yang banyak buat gaduh beberapa hari belakangan. Ini terkait dengan apakah benar Tom Cruise ini akan memerankan varian dari Tony Stark dari universe lain. Karena memang jujur saja setelah kita pantau ada banyak teman yang pro dan juga kontra terkait dengan kehadiran dari Tom Cruise. Ada yang bilang nggak mungkin seorang Tom Cruise ini akan memerankan Iron Man, dia nggak mungkin main ke Marvel, nggak mungkin main film superhero. Ada juga yang bilang mungkin aja karena memang dia ini sangat cocok karena awalnya juga dia direncanakan sebagai Tony Stark. Dan kali ini mungkin si Tom Cruise ini memandang bahwa Iron Man ini layak untuk tempat dia berlabuh di dunia persuperheroan, jadi sangat mungkin. Nah, sejauh ini ada banyak yang bertarung nih, fans antar fans, ada yang fans sok tahu, ada fans yang sok komik akurat dan sebagainya. Sudah cukup, jangan berantem lagi-lagi ini. Semuanya masih rumor ataupun leak, jadi masih tergolong teori. Harapan itu campur aduk, jadi ini belum ada pernyataan resmi dari Marvel sendiri. Tapi sekarang mari kita coba untuk menelisik dan juga mencari tahu kalau memang benar nanti Tom Cruise akan memainkan peran sebagai varian dari Tony Stark. Dia ini bakal memerankan Tony Stark yang versi universe mana dan juga versi Iron Man yang mana. Nah, di video kali ini kita akan jelaskan dan juga kita diskusi bareng. Silahkan kalian tambahkan pendapat kalian sebebas-bebasnya nanti di kolom komentar di bawah. Sampai sejauh ini memang film Doctor Strange yang kedua ataupun Multiverse of Madness ada banyak sekali leak yang beredar, bahkan ada yang menyebar title credit siapa saja yang memerankan karakter-karakter yang masuk ke Doctor Strange yang kedua ini, dan itu benar-benar agak sulit untuk dipercaya karena memang filmnya sendiri baru mengeluarkan teaser dan tidak banyak informasi-informasi yang disebarkan. Jadi kita anggap saja beberapa rumor itu sebagai masukan 50% kita percaya atau enggak. Tapi yang jelas sekarang mari kita bahas sejauh ini beberapa leak yang sudah beredar adalah kabarnya akan ada cameo ataupun hadirnya karakter dari X-Men. Ada juga ini juga pengantar untuk karakter Fantastic Four. Ada juga ini adalah menghadirkan banyak karakter-karakter lama yang hadir di banyak situs-situs streaming lain akan digabungkan masuk ke live actionnya MCU seperti di Netflix, seperti Ghost Rider, kemudian Punisher itu akan masuk di Doctor Strange Multiverse of Madness. Tapi memang semua itu cukup masuk akal karena memang Doctor Strange ini membawa konsep multiverse, tapi kita perlu resapi mana yang mungkin, mana yang enggak, yang nantinya kalau kita terlalu berharap lebih besar takutnya ya bless jatuh gitu aja guys. Terkait dengan rumor Tom Cruise akan memainkan varian dari Tony Stark, sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, kalian bisa cek sendiri di sana. Dan di sini kabarnya Tom Cruise ini akan memerankan karakter varian Tony Stark yang bernama Superior Iron Man. Kalau kalian semuanya udah baca komik pasti tidak asing dengan Superior Iron Man yang sangat keren, bahkan sifat narsis dari Superior Iron Man ini lebih narsis lagi dari Iron Man MCU seperti yang kita kenal selama ini guys. Jadi sekarang kita akan bahas sedikit asal-usul dan juga mengapa Iron Man ini bisa menjadi Superior Iron Man. Jadi sebenarnya Superior Iron Man ini justru memang berasal dari universe utama dari Marvel Comics, hanya saja dia tiba-tiba menjadi jahat bersama dengan karakter-karakter Marvel lain akibat terdampak dari sihir milik Scarlet Witch yang bergabung dengan sihir Dr. Doom, yang pada saat itu Scarlet Witch dan juga Dr. Doom ini ingin mengalahkan Red Skull yang dalam event tertentu. Akhirnya tapi sihir mereka itu terdampak ke seluruh universe dan juga membuat karakter-karakter superhero yang ada di Marvel menjadi jahat secara tiba-tiba. Tadinya baik seperti Captain America jadi baik, tiba-tiba semuanya menjadi jahat termasuk dengan sosok Iron Man. Nah, di sini benar-benar kita diperlihatkan sosok Iron Man ataupun Tony Stark ini benar-benar serakah. Dia tidak tanpa ampun membunuh setiap manusia. Biasanya kan dia nggak mau membunuh manusia, tapi di versi Superior Iron Man dia benar-benar jahat. Dan kalian kalau ini diterapkan di versi live action, benar-benar kita melihat sisi yang sangat berbeda dari seorang Iron Man guys. Pada akhirnya Scarlet Witch dan juga Dr. Doom ini menemukan mantra baru yang bisa mengembalikan setiap karakter yang tadinya baik jadi jahat dan sekarang jadi baik lagi dan normal kembali intinya. Tapi ternyata walaupun Captain America dan sebagainya dan semuanya itu jadi baik,
tidak dengan sosok superhero Iron Man. Kenapa? Karena memang ketika ia menjadi jahat, superhero Iron Man ini tiba-tiba suka dengan sifat jahatnya dan justru dia membuat sebuah teknologi yang bisa membentengi mantra sihir dari Scarlet Witch dan juga Dr. Doom ini. Akhirnya dia tidak bisa sembuh dan tetap menjadi superhero Iron Man yang sangat jahat, dan ini benar-benar sangat berbahaya, dan dalam cerita komiknya pun sangat menarik, dan ini benar-benar kita berharap Tom Cruise ini benar-benar memainkan Super Iron Man dan kita akan melihat sisi jahat dan juga canggih dari seorang Tony Stark. Setelah semuanya sembuh dan juga superhero Iron Man ini tetap menjadi jahat, tiba-tiba di kisah selanjutnya superhero Iron Man ini membentuk sebuah aplikasi namanya Extremis 3.0. Dia ini menyebarkan sebuah virus melalui air yang diminum oleh banyak orang. Itu gunanya untuk akhirnya membuat dia ini menginfluence orang-orang yang ada di universe tersebut bahwa virus ini bisa membuat awet muda, menjaga kesehatan, dan juga menyebabkan zat-zat adiktif yang membuat kepuasan tertentu. Akhirnya semua orang menggunakan produk dari superhero Iron Man ini, tapi tiba-tiba di satu momen ketika semuanya sudah memakai virus Extremis 3.0 ini, justru superhero Iron Man ini meminta tarif yang sangat tinggi, bahkan perharinya kalau nggak salah menurut berbagai sumber itu sekitar 1.500.000 per hari. Akhirnya membuat orang yang menggunakan itu menggeleng-geleng kepala dan tidak terima dengan tarif yang digunakan oleh superior Iron Man ini. Akhirnya semuanya menjauh dan menganggap superior Iron Man ini adalah sosok monster yang sangat jahat, dan sejak saat itu kiprah superior Iron Man benar-benar sangat banyak dan dia ini benar-benar sangat-sangat jahat, dan kalian harus melihatnya di versi live action. Oke guys, itulah asal-usul dan juga perjalanan singkat dari Superior Iron Man yang ada di versi komiknya. Sekarang mari kita lanjut berbicara fakta terkait peran dari Tom Cruise sebagai Tony Stark ini. Tahukah kalian, sebelum terpilihnya Robert Downey Jr. di MCU sebagai Iron Man ataupun Tony Stark, justru kabarnya Tom Cruise ini ditawari lebih dulu untuk memerankan karakter Iron Man yang ada di MCU pada tahun 2008 lalu kalau nggak salah ya guys ya. Tapi memang pada saat itu seorang Tom Cruise ini sedang ada syuting project lain, mungkin Mission Impossible. Jadi dia ini belum memutuskan menerima atau tidak karakter tersebut, karena memang dalam beberapa wawancara sendiri Tom Cruise sempat mengkonfirmasi kalau dia memerankan Iron Man, dia ini harus fokus dengan karakter ini dan tidak mau terganggu dengan project lain. Artinya dia benar-benar ingin all out dan juga dia ingin fokus, tapi tiba-tiba pada saat tertentu dia sedang tidak memberikan keputusan tersebut. Kevin Feige juga tertarik dengan seorang Robert Downey Jr. Akhirnya karena Robert Downey Jr. lenggang dan juga ingin berkomitmen terkait karakter Iron Man, akhirnya terpilihlah Robert Downey Jr. Justru Tom Cruise yang tidak jadi memerankan karakter Iron Man. Tapi sejak Iron Man yang pertama memang sudah banyak sekali meme yang beredar dengan Iron Man berwajahkan Tom Cruise. Jadi wajar kalau sekarang ketika ada rumor dinaikannya Tom Cruise akan memerankan Iron Man versi universe lain, semuanya sangat senang dan juga sangat mengharapkan, ingin melihat Tony Stark versi Tom Cruise ini guys. Sekarang mari kita berbicara apakah MCU saat ini sangat tepat untuk memunculkan kembali Iron Man yang kita tahu sendiri sudah meninggal dan juga diperankan kembali dengan varian dari Tom Cruise. Menurut kita langkah dari MCU ini sangat tepat, dan ini merupakan waktu yang sangat tepat juga lewat Doctor Strange yang mengeksplor multiverse. Jadi bisa diceritakan lebih masuk akal kalau memunculkan kembali seorang Tony Stark versi Tom Cruise yang datang dari universe lain. Ini sangat tepat karena memang kalau kalian perhatikan perjalanan panjang karir dari seorang Iron Man yang ada di MCU dan juga kita bandingkan dengan yang ada di dalam komik, ini memang jujur saja kita belum terpuaskan dengan gambaran Iron Man yang ada di MCU. Kenapa seperti itu? Karena memang sejak Iron Man yang pertama dia menggunakan Mark 1 yang tidak canggih sama sekali. Kemudian juga hingga sampai ke Infinity War kita lihat sendiri bahwa kostum apapun suit dari Iron Man, Tony Stark ini dengan nanoteknologinya itu benar-benar keren, dan itu merupakan perkembangan yang sangat keren. Tapi sangat sedikit sekali momen-momen yang menimbulkan ataupun memunculkan suit dari Tony Stark menggunakan nanotech dan juga kecanggihan yang sangat keren seperti di Infinity War dan juga di Avengers Endgame. Kita sangat menyayangkan dari Iron Man yang pertama, kedua, ketiga hingga ke Avengers Endgame ini benar-benar penggambaran kecanggihan seorang Iron Man kalau kita bandingkan dengan dalam komik itu masih seperempat lah. Kita tidak bisa melihat kecanggihan yang benar-benar luar biasa dan juga klimaks yang menarik dari seorang Iron Man yang tiba-tiba meninggal di The Avengers Endgame guys. Jadi langkah ini sangat tepat. Akhirnya nanti
MCU bisa saja menggambarkan bahwa superior Iron Man ini memiliki teknologi yang benar-benar mutakhir dan juga sangat canggih. Sedangkan kalau kalian perhatikan di versi Spider-Man Far From Home lewat kacamata editnya si Tony Stark saja itu benar-benar bisa membuat satu film itu gelabakan dan juga sangat keren. Tapi justru cerita-cerita seperti itu tidak diceritakan di film Iron Man yang pertama, kedua, ketiga. Ceritanya tuh tidak terlalu menimbulkan kecanggihan yang luar biasa. Kita tiba-tiba dimunculkan, oh ada Iron Legion, oh ada ini. Tapi secara spesifik kita tidak digambarkan dengan jelas. Jadi ini adalah langkah yang tepat bagi MCU jika dia ingin menampilkan sosok superior Iron Man dengan pasukan Iron Legion-nya yang sangat keren dan juga teknologi yang sangat mutakhir, akhirnya bisa membuat para superior-superior yang ada di Marvel ini gelabakan dengan kecanggihan teknologinya. Dan ini adalah langkah yang tepat sekali lagi. Dan sekarang mari kita berbicara tentang teori kehadiran dari Tony Stark versi Tom Cruise ini guys. Sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya, tapi mari kita buat lagi yang versi teori terbaru. Di sini bisa saja diceritakan kalau nantinya superior Iron Man ini akan diusir oleh tim Illuminati karena berbeda dengan misi. Perlu kalian ketahui juga, dalam beberapa cerita komik, kita lupa komik yang mana, pernah diceritakan kalau Tony Stark versi superior Iron Man ini juga anggota dari tim Illuminati, tapi tiba-tiba dikeluarkan dari tim Illuminati. Yang kita tahu sendiri tim Illuminati juga hadir nantinya di film Doctor Strange Multiverse of Madness. Superior Iron Man ini diusir karena memang berbeda misi dengan tim Illuminati, karena memang cenderung jahat. Jadi diusir karena hal inilah akhirnya ia akan membabi buta dan juga marah dengan tim Illuminati dan juga melihat potensi bisa masuk ke setiap universe. Bisa saja nanti diceritakan kalau superior Iron Man ini akan memiliki misi menguasai seluruh universe, dan ini sangat menarik guys. Kemudian juga nantinya bisa saja diceritakan kalau superior Iron Man ini akan berusaha untuk membunuh Doctor Strange dan juga mencari cara untuk bisa melakukan perjalanan multiverse. Tapi pada akhirnya juga kita bisa melihat bagaimana nanti diceritakan kalau Doctor Strange dengan sihirnya bisa menyembuhkan sifat jahat dari superior Iron Man ini, yang akhirnya membuat Iron Man 1 ini akan menjadi baik dan juga memiliki filmnya sendiri. Mudah-mudahan ya guys, itu benar-benar harapan kita. Akhirnya superior Iron Man yang sangat jahat di versi Doctor Strange Multiverse of Madness akan dibuat baik dan akhirnya punya film solonya sendiri dengan kecanggihan yang luar biasa yang melebihi kecanggihan dari Tony Stark versi universe utama di MCU. Dan ini benar-benar harapan kita. Ini bukan sekedar teori, ini benar-benar harapan kita guys. Dan juga perlu kalian ketahui juga, sebenarnya di dalam komik juga diceritakan kalau Iron Legion ataupun pasukan dari Iron Man-nya si Tony Stark versi superior Iron Man ini, dia ini terkoneksi dengan seluruh robot android yang ada di penjuru dunia. Akhirnya dia bisa mengendalikan semua itu. Yang kita harapkan juga nantinya kalau dia benar-benar menjadi seorang villain, Tony Stark ataupun Tom Cruise ini menjadi villain di Doctor Strange Multiverse of Madness, dia ini bisa mengaktifkan setiap Iron Legion yang ada di setiap universe Android robot ini, yang penggambarannya ini mirip-mirip seperti yang ada di series ataupun What If, yang Ultron, robot Ultron ataupun drone Ultron ini akhirnya bisa digambarkan kalau itu adalah Iron Legion, akhirnya membuat Doctor Strange juga teman-teman ini gelabakan guys. Ini benar-benar menarik kalau memang penggambaran seperti itu. Siapa sangka nantinya di film Doctor Strange yang kedua justru yang menjadi villain utamanya justru adalah superior Iron Man, bukan Wanda, bukan Mephisto ataupun yang lain, justru superior Iron Man yang benar-benar membuatnya semuanya gelabakan. Kalau memang MCU ini ingin menghubungkan cerita yang ada di What If dengan versi Doctor Strange Multiverse of Madness ini, karena memang di What If kan kita tahu sendiri bahwa salah satu universe ini memang hancur akibat drone dari Ultron, karena memang drone tersebut menguasai setiap universe. Bisa saja nanti diceritakan di film Doctor Strange yang kedua ini justru Iron Legion lah yang menguasai dunia. Oke guys, mungkin hanya itu saja updatean terbaru kita terkait dengan Tom Cruise ini. Kita lagi-lagi intinya adalah berharap kalian jangan berantem, karena memang ini baru leak itu pun belum tentu ini benar leak yang bertebaran, karena banyak sekali leak dari Tom Cruise ini ala-ala yang sedang melakukan syuting ditambahin jenggot, ternyata itu adalah foto lama yang tidak ada jenggotnya sama sekali. Jadi sabar, jangan terlalu percaya dengan leak, meskipun memang kalian senang bahwa leak tersebut seperti yang di kasus Spider-Man No Way Home semua leak itu terbukti benar. Sabar, itu adalah versi Sony. Sony memang selama ini terkenal kita mudah menebak jalan ceritanya bagaimana. Dan untuk Doctor Strange Multiverse of Madness ini kita tahu sendiri bahwa ini adalah milik Marvel Studio. Kalian tahu sendiri bagaimana kiprah dari Marvel Studio. Film mereka ini sangat sulit ditebak. Bahkan ada leak yang beredar pun kebanyakan juga fake ataupun palsu. Tapi
Lagi-lagi jangan berantem lah. Ini kan lagi-lagi kita pengen pesta untuk membangun hype yang lebih tinggi terkait dengan Doctor Strange Multiverse of Madness yang akhirnya terbukti nggak terbukti, benar apa nggak benar. Lagi-lagi ini ya hanya film dan juga hanya hiburan buat kita semuanya. Tapi lagi-lagi harapan kita semoga Tom Cruise benar-benar akan memerankan superior Iron Man. Thank you buat teman-teman yang udah nonton ini sampai akhir. Silakan kalian tambahkan pendapat kalian juga komentar kalian terkait apa yang kita bahas hari ini. Jangan segan-segan dan juga jangan malu-malu, dan tentu Daily Scan juga selalu baca komen-komenan kalian guys. Tapi memang ada beberapa yang kita balas, ada yang enggak. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.